Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sekarang ini kembali jadi sasaran tembak. Baru saja saya dikirimi sebuah flyer, sebuah meme yang berisi peringatan dari kelompok Bugis Makassar. Mereka bilang, "Camkan, Bugis Makassar itu pelaut ulung, tidak takut dengan ombak dan gelombang." Di bawah peringatan itu ada foto saya dengan teks, "Wanted Bugis Makassar." Mereka bilang termul ini memfitnah tokoh Bugis Makassar dengan memotong dan edit ceramah Pak Yusuf Kala karena ingin membenturkan Pak JK dengan umat Kristiani. Pengirimnya adalah Andiadi 1305. Lantas ada chat WA dari seseorang yang nampaknya berlokasi di luar Jawa. Dia bilang, "Saya memecah belah umat." Dia bilang, "Saya termul keturunan PKI." Dia bilang, dia itu terlibat dalam perang di Ambon dan di Papua. Dan dia bilang, kalau dia ke Jawa, dia akan cari saya. Maki-makian terhadap saya serupa juga menyebar di berbagai kolom komentar medsos. Bahkan ada yang menulis cukup panjang dengan nada setengah ilmiah tentang saya yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Perlukah saya khawatir? Saya rasa tidak, karena saya memang sudah biasa hidup di bawah tekanan ancaman karena apa yang saya ungkapkan kepada publik. Saya tidak ingin terlihat sombong, tapi saya sih percaya, selama yang saya lakukan benar, Tuhan akan selalu melindungi. Kali ini yang jadi pusat tuduhan adalah bahwa saya dengan sengaja ingin mengadu domba umat Islam dan Kristen, dan saya juga dituduh memfitnah Pak Yusuf Kala. Tentu saja itu keliru. Kedua tuduhan itu saya tolak. Karena itu demi menjaga nama baik saya, kali ini saya ingin jelaskan duduk perkaranya. Tuduhan itu menyebar gara-gara podcast saya di program Kupas Berita Cokro TV pada 9 April 2026. Di podcast itu saya tampil bersama dua host Cokro TV lainnya, Egracia Salsabila dan Cindy Florensin. Judulnya, "Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam?" Judulnya sih memang terkesan sensasional. Tapi terus terang kami tidak mengada-ada. Itu juga bukan sekedar clickbait. Kami saat itu membahas ceramah Pak JK dalam sebuah acara di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, Pak JK membahas mengapa agama gampang dijadikan alasan konflik, seperti di Ambon dan Poso. Pak JK mengatakan, dalam agama Islam, membunuh atau dibunuh orang Kristen akan membawa si pembunuh itu mati syahid. Begitu juga, dalam agama Kristen, membunuh atau dibunuh orang Islam akan membawa si pembunuh mati syahid. Pak JK menegaskan ajaran Islam dan Kristen soal kematian syahid itu sama. Itu bukan kalimat kami ya. Saya dan kawan-kawan tidak mengedit-editnya atau memanipulasi kalimat asli. Pak JK memang mengatakan itu. Kami bertiga berdiskusi dengan merujuk pada sejumlah video yang sudah beredar di TikTok dan Instagram. Yang menyebarkan potongan video itu bukan kami ataupun tim Cokro TV. Kami di Cokro TV sangat peduli dengan persoalan hubungan antar umat beragama. Kami selama ini senantiasa mengingatkan semua warga Indonesia adalah keluarga, terlepas dari latar belakang suku, agama, ras, etnisitas, kelas ekonomi. Karena itu kami dalam podcast tersebut mengatakan, kami prihatin mengapa Pak JK mengatakan begitu, apalagi tentang agama orang lain. Cindy yang adalah pemeluk Kristen mengatakan bahwa dalam agamanya tidak ada perintah untuk membunuh. Demikian pula saya menjelaskan dalam Islam juga tidak ada perintah membunuh orang Kristen. Dalam ajaran Islam memang ada perintah Tuhan untuk berperang. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa kalau umat Islam membunuh orang Kristen akan memperoleh surga. Dengan begitu kami menganggap pernyataan Pak JK berbahaya karena bisa menyesatkan masyarakat. Menurut kami Pak JK adalah tokoh terkemuka dan berpengaruh yang pandangan-pandangannya didengar masyarakat. Kalau Pak JK mengatakan begitu, bisa banyak orang Islam mengikuti ajaran tersebut. Karena itulah kami merasa harus meluruskannya. Kami tidak mengecam dengan bahasa kasar. Kami rasa kami cukup sopan mengingatkan Pak JK. Tapi ternyata Pak JK dan kubunya tidak bisa menerima kritik kami begitu saja. Saya tidak tahu apakah Pak JK sendiri menyaksikan rekaman podcast kami. Karena bisa saja dia hanya membaca judulnya dan menerima masukan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa saja sebetulnya Pak JK hanya dikipas-kipasi. Tapi yang jelas kemudian Pak JK marah. Bahkan dalam konferensi pers yang dia lakukan, dia sampai bilang, apakah Ade Armando berani untuk berangkat ke Ambon?
Dia menyaksikan keberanian saya untuk mengikuti jejaknya ketika konflik terjadi di awal 2000-an dulu. Dan ketika ditanya wartawan, Pak JK juga menjawab bahwa dia dan timnya sedang mempelajari kemungkinan melaporkan saya ke polisi. Dia bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena itu dia sedang mempertimbangkan akan menuntut agar hal serupa jangan berulang lagi. Bukan saya yang mau, tapi masyarakat, ujarnya. Dalam sebuah talk show di stasiun televisi CNN, kuasa hukum Pak JK juga menyatakan mereka melihat saya punya niat buruk membenturkan antar umat. Dia menganggap saya dengan sengaja hanya menampilkan penggalan video yang menunjukkan Pak JK mengatakan orang Kristen diperintahkan membunuh orang Islam. Anda memotong ceramah, Anda hanya cutting beberapa menit dan itu jadi viral, ujarnya. Menurutnya, saya dengan sengaja membakar situasi panas untuk mengingatkan publik pada konflik agama. Kubu JK juga menuduh saya dengan sengaja memprovokasi masyarakat agar menyerang Pak JK. Lontaran tuduhan itu muncul karena beberapa hari seusai podcast di Cokro TV, sejumlah organisasi pemuda melaporkan Pak JK ke polisi. Yang menarik, tokoh yang menjadi juru bicara pelaporan tersebut adalah Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang adalah salah seorang anggota DPP PSI. Jadi klop sudah menurut kubu Pak JK. Menurut mereka, saya dengan sengaja memelintir ceramah Pak JK sehingga dia nampak mendorong kebencian terhadap umat Kristen. Video pelintiran itu kemudian menurut mereka saya sebar dan viralkan ke tengah masyarakat. Dan ujung-ujungnya itu mendorong lahirnya gerakan menuntut Pak JK ke polisi. Narasi itu juga menggambarkan bahwa saya bekerja sama dengan PSI untuk menjebloskan Pak JK ke penjara. Menurut saya cerita itu diorkestrasikan dengan sangat rapi oleh pembenci saya. Akibatnya ya wajar kalau ada banyak kelompok masyarakat, terutama kaum muslim dari Sulawesi Selatan yang jadinya membenci saya. Seperti saya katakan, tidak mungkinlah saya berusaha mengadu domba umat Islam dan Kristen. Dan tidak mungkin juga lah saya berusaha memfitnah Pak JK. Saya dan kawan-kawan sekedar berusaha meluruskan pernyataan Pak JK yang kami khawatirkan akan menimbulkan salah persepsi tentang agama dan juga mungkin memecah belah bangsa. Kami tetap menghormati Pak JK, tapi seandainya Pak JK keliru, kewajiban kami pula untuk mengoreksinya. Tentu saja setelah mendengarkan penjelasan saya, bisa saja Anda tidak sependapat dengan saya. Kesimpulan akhir tentu ada di tangan Anda. Karena itu, nanti seusai Anda menonton video ini, silahkan berpendapat di kolom komentar. Intinya adalah, apakah saya bersalah atau tidak? Saya dengan senang hati menerimanya apapun pendapat Anda. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.